Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Andre Onana berpeluang diturunkan sebagai starter saat Nerazzurri melakoni laga kedua fase grup Liga Champions melawan Victoria Pleasant. Duel antara Victoria Pleasant kontra Nerazzurri bakal digelar di Dosan Arena Selasa 13 September 2022 malam waktu Indonesia Barat. Laga itu dijadwalkan kick-off pada pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Terkait siapa yang akan menjadi starter di bawah mister gawang Inter masih dalam pertimbangan pelatih Simone Inzaghi. Namun surat kabar yang berbasis di Turin Tuttosport meyakini bahwa Inzaghi akan terus melakukan rotasi antara dua penjaga gawang tersebut. Oleh karena itu, Onana yang sempat diistirahatkan saat laga Inter melawan Torino kemungkinan kembali menjadi starter melawan Victoria Pleasant besok. Seperti diketahui pasca kekalahan Inter di laga Derby Milan, Inzaghi langsung mempercayakan Andre Onana di laga pembuka Liga Champions melawan Bayern Munchen. Mantan penjaga gawang Ajax itu mampu tampil gemilang meski akhirnya Nerazzurri menelan kekalahan dengan skor 0-2. Namun ketika menghadapi Torino dalam kemenangan tipis 1-0 di pekan ke-6, Inzaghi kembali melakukan perubahan di posisi kiper. Andre Onana pun harus puas kembali dicadangkan, sementara Samir Handanovic jadi starter. Dengan demikian di laga penting besok, Inzaghi diprediksi bakal kembali memberi Onana kesempatan masuk starting 11. Sedangkan sang kapten Samir Handanovic akan kembali bermain di pertandingan pekan ke-7 Serie A melawan Udinese. Mantan bek Inter Marco Andreoli menilai bahwa Marcelo Brozovic sekarang menjelma menjadi gelandang sempurna karena mulai rajin menjebol gawang lawan pada awal-awal musim 2022-2023. Sebagaimana diketahui, gelandang timnas Kroasia itu telah mengoleksi 2 gol dari 6 laga Serie A yang telah dimainkan musim ini. Gol pertama ia cetak ketika melawan AC Milan dalam kekalahan di laga Derby Milan. Sedangkan gol kedua saat Nerazzurri mengalahkan Torino di pekan ke-6 Serie A pada Sabtu kemarin. Berbeda dari musim lalu, Brozovic pada musim ini lebih cenderung melakukan manuver-manuver ke kotak penalti lawan yang memungkinkannya untuk lebih berpotensi mencetak gol. Dalam sebuah wawancara dengan Inter TV setelah kemenangan Nerazzurri atas Torino, Andreoli memuji kualitas Brozovic yang semakin berkembang karena mulai rajin mencetak gol pada musim ini. Brozovic telah berkembang, dia mendapatkan yang terbaik dari kualitasnya, sekarang bahkan dia di depan gawang, ujar Andreoli. Jika Anda menambahkan penyelesaian pada sesi terakhir dari gerakan, maka Anda akan menjadi gelandang yang nyaris sempurna. Jurnalis Italia Fabrizio Biasin merasa sangat puas dengan performa Lautaro Martinez meski dia tidak mencetak gol ketika Inter mengalahkan Torino. Lautaro tetap memberi kontribusi yang sangat positif dalam kemenangan Nerazzurri di laga pekan ke-6 Serie A tersebut meski gagal mencatatkan namanya di papan skor. Pemain Argentina berusia 25 tahun itu melakukan segalanya melawan Torino, di mana ia sering terlibat duel dengan pemain bertahan lawan. Dia menjadi target pelanggaran untuk mendapatkan tendangan bebas. Lautaro juga secara agresif melancarkan tekanan dan ancaman di lini pertahanan tim tamu, terutama pada babak kedua. Berkomentar melalui postingan akun Twitter, Biasin memuji penampilan Lautaro yang dengan kegigihan dan tekadnya mampu mengguncang lini pertahanan Granata dalam pertandingan yang membutuhkan kekuatan fisik tersebut. Ketika seseorang penyerang tengah kehabisan tenaga, maka dia jarang meninggalkan jejaknya dalam sebuah pertandingan. Kali ini Lautaro melakukan segalanya, melakukan pengejaran, menyerang, memainkan bola, bermain dengan energi dan tidak meluangkan waktu sedetik pun, kata Biasin. Perbedaan antara pemain hebat dan seorang juara bisa dilihat di sini. Sangat hebat.
Striker Inter Romelu Lukaku dilaporkan mulai pulih dari cedera dan sudah berlatih secara terpisah dari tim setelah kembali dari Belgia. Seperti yang diberitakan oleh Sky Sport Italia bahwa pemain berusia 29 tahun itu menjadi bagian dari sesi pelatihan klub kemarin meskipun ia berlatih secara terpisah. Sebagaimana diketahui, penyerang timnas Belgia itu harus menepi membela Nerazzurri karena di backup cedera beberapa waktu lalu. Cedera paha yang ia derita telah membuatnya absen di 4 laga terakhir Inter melawan Cremonese, AC Milan, Bayern Munchen, dan Torino. Namun kondisinya kini sudah jauh lebih membaik meski ia masih perlu berjuang untuk dapat sepenuhnya bugar sehingga dapat tampil melawan Udinese sebelum jeda internasional. Peluangnya untuk tersedia di skuad Nerazzurri melawan Victoria Pleasant di laga kedua Liga Champions pada pertengahan pekan ini masih menjadi pertanyaan. Tetapi ia optimis bisa tampil melawan Udinese pada 18 September mendatang. Pemilik Inter Suning telah memberi Goldman Sachs mandat untuk mencari mitra investor karena tenggat waktu untuk pembayaran pinjaman Coactri akan datang dalam 20 bulan ke depan. Seperti yang dilaporkan oleh surat kabar bisnis Italia Isual 24 Ore bahwa pemilik Nerazzurri memiliki pilihan terbatas untuk mengumpulkan uang guna membayar kembali pinjaman Coactri. Dan karena itu mereka berharap suntikan dana dapat datang dari mitra bisnis baru. Suning mengambil pinjaman yang cukup besar yaitu 275 miliar euro dari Coactri untuk menjamin likuiditas operasi di Nerazzurri di tengah kesulitan keuangan yang berkelanjutan yang disebabkan oleh pandemi. Tetapi beban utang ini merupakan masalah tersendiri. Batas waktu untuk membayar kembali pinjaman Coactri adalah dalam 1 tahun 8 bulan. Dan jika Suning tidak membayarnya, kendali klub dapat berpindah ke tangan perusahaan Amerika tersebut. Belakangan ini beredar kabar jika Inter Milan tengah mengevaluasi serius kinerja pelatih mereka, Simone Inzaghi, saat Liga Italia 2022-2023 baru berjalan 6 pekan. Bukan tidak mungkin dalam beberapa minggu atau bahkan hari mendatang, Allenatore berpaspor Italia itu akan didepak dari Giuseppe Meazza. Padahal jika mau dipikir saat ini yang butuh untuk diperbaiki bukanlah posisi manajer, melainkan direksi Nerazzurri. Musim baru masih seumur jagung dan Simone Inzaghi butuh waktu untuk menyamakan isi kepala pemain-pemain dalam skuadnya yang tidak sama dengan musim lalu. Lagi pula kekalahan yang diderita diberikan oleh lawan-lawan yang di atas kertas punya kualitas sama atau bahkan lebih baik. Maka dari itu rasanya masih terlalu dini untuk memutuskan jika Inzaghi sudah harus didepak, terutama karena klublah yang membuat sang manajer berada dalam kesulitan. Pihak klub jelas tidak bisa menyalahkan Inzaghi karena laju buruk sebab mereka sendiri gagal memberikan pelayanan pada bursa transfer. Manajemen gagal mendatangkan pemain besar incaran mereka seperti Bremer dan Dybala. Selain itu, mereka juga gagal mempertahankan Ivan Perisic. Mengganti manajer memang terkadang jadi jalan tercepat bagi sebuah klub untuk mengubah nasib, namun metode ini juga beresiko tinggi. Karena stok pelatih bagus yang murah memang jarang menganggur, sehingga menyulitkan manajemen untuk mencari pengganti yang sepadan. Selain itu, membayar biaya pesangon kepada Inzaghi bagi Inter yang tengah mengalami krisis ekonomi, opsi ini sepertinya terlalu menguras isi kantong. Salah satu solusinya Inter bisa meniru rival mereka AC Milan yang sabar menunggu progres Stefano Pioli. Meski sebelumnya tidak pernah memenangkan apapun, tetapi pada musim lalu ia mengalahkan semua prediksi dan merengkuh Scudetto. Maka dari itu sedikit bersabar dengan Simone Inzaghi tidak ada salahnya. Kinerjanya bisa dievaluasi lagi setidaknya saat Liga Italia sudah berjalan separuhnya.